Selamat siang, salam alaihim bersama Masya. Surabaya panas terik sekali, tetapi tidak mengurangi sedikit pun semangat saya untuk berbicara, ngobrol, dan memberitakan sedikit daripada firman Tuhan secara virtual dengan Anda semuanya di sini. Hari ini saya akan memberanikan diri untuk membahas tentang tidak ada Kristen yang lebih Kristen. Loh, gimana itu Pak? Maksudnya nggak ada Kristen yang lebih Kristen? Di medsos adalah pusat pembulian secara massal dan besar-besaran, ajang pertunjukan perkelahian pembulian antar umat beragama. Saya tidak berbicara tentang antar umat beragama, tetapi intern dari umat beragama itu sendiri, yaitu kekristenan. Akhir-akhir ini saya banyak melihat individu-individu dari gereja A mengejek individu di gereja B mengejek individu di gereja C mengejek individu di gereja D, dan seterusnya. Kristen kok saling mengejek sih? Doktrinnya sama loh, Tuhannya sama, yang disembah sama, berdoa kepada Tuhan yang sama juga, diciptakan dari Tuhan yang sama, juru selamatnya juga juru selamat yang sama, yaitu Yesus Kristus. Tetapi umatnya saling menjatuhkan, umatnya saling menjelekkan, saling membuli satu dengan yang lain. Bahkan ada yang berkata, oh jangan bergereja di aliran sana, jangan bergereja di aliran sini, jangan bergereja di aliran situ karena itu sesat. Akhir-akhir ini gampang sekali orang-orang Kristen menyesat-nyesatkan, membidat-bidatkan orang Kristen yang sama. Halo, sebaiknya kita hidup di dalam kekristenan itu dipenuhi dengan kasih. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, kalau musuh aja diampuni dan didoakan, ini loh, kita saudara seiman, ya kan? Sama-sama umat pilihan yang diselamatkan Tuhan, yang menerima janji keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kok saling berantem sih? Saling sikut menyikut sih? Saling menjelek-jelekkan sih? Saling membuli? Bahkan ada kata-kata nggak pantas yang keluar dari mulut-mulut orang Kristen tentang satu ajaran dan ajaran yang lain. Perbedaan yang terjadi di aliran Kristen maupun sinode-sinode Kristen adalah hal yang harus kita syukuri. Saya tahu memang di Indonesia tidak hanya ada Katolik atau Kristen Protestan, tidak hanya Pentakosta Karismatik, tidak hanya Ortodok Koptik, tidak hanya gereja-gereja yang lain atau sinode lain, ajaran-ajaran lain. Saya tahu sekali banyak aliran-aliran gereja, tapi itu indah di mata saya karena kita bisa saling melengkapi, saling menghormati, iya kan? Ketika kita berbeda, itu bukan berarti kita lebih benar. Ketika mereka berbeda dengan kita, bukan berarti mereka lebih salah. Yang mereka sembah Tuhan yang sama. Mereka juga menerima janji keselamatan juga dari juru selamat yang sama, Yesus Kristus. Jadi nggak ada manusia yang paling Kristen hanya karena kalian lebih banyak mengingat ayat-ayat kitab lalu kalian merasa lebih Kristen. Bukan karena kalian lebih fasih berbahasa lidah lalu kalian merasa lebih Kristen. Enggak seperti itu. Bahkan ada individu yang satu gereja pun masih kalian bully gara-gara mereka tidak bisa berbahasa roh atau tidak rajin membaca Alkitab misalnya. Dibantu dong, bukan dihina. Kalau kita tahu ada jemaat lain di gereja kita atau di gereja lain yang hidupnya mungkin jauh dari kata nilai-nilai kekristenan, ya kita ajarin dong. Jangan bilang mereka domba yang sesat, jangan bilang mereka itu orang-orang terkutuk, enggak. Bahkan Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus kita, manusia yang penuh berdosa.
Sama-sama pendosa kok saling menjelek-menjelekan, buat apa? Saya merasa ini tindakan yang kurang elok. Ketika kita melihat ada saudara kita, teman kita yang hidupnya sudah mulai jauh dari kekristenan, undur dari Tuhan, yuk kita rangkul mereka. Kita tegur mereka secara baik-baik, bukan dimaki-maki, bukan dengan persekusi, dari hati ke hati. Lihatlah bagaimana cara Tuhan Yesus menegur orang-orang yang bersalah. Ya kan? Tuhan saja mengajarkan kita mengasihani sesama manusia. Enggak kok kita melanggarnya. Wong itu hukum yang utama dan terutama toh. Kasihlah Tuhan Allahmu, ya kan? Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan di Alkitab juga berkata, lakukan apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, dan jangan melakukan yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Kalau nggak ingin ditampar, jangan nampar. Kalau nggak ingin ditonjok, jangan nonjok. Kalau nggak ingin ditendang, jangan nendang. Cukup. Nggak ada Kristen yang paling benar. Kita semua sama di mata Tuhan. Nggak ada yang paling suci, nggak ada yang paling kudus. Semua berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, bersimpu di bawah kaki Tuhan, berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kembali disucikan dan dikuduskan, supaya nanti di hari penghakiman kita berada di barisan umat-umat yang diselamatkan oleh Tuhan, yang hidup dalam kekekalan, yang nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Hanya itu saja motivasi kita bergereja. Enggak perlu ke gereja sombong-sombong pakai baju bagus, pakai jam tangan bagus, pakai sepatu bagus, pakai tas bagus hanya untuk dinilai orang kita lebih kaya, kita lebih apa daripada mereka. Orang yang datang ke gereja dengan baju yang biasa saja bukan berarti mereka tidak menghargai Tuhan. Tapi mungkin perekonomian mereka hanya bisa beli bajunya itu aja. Ya kan? Nanti kalau ada yang ke gereja bajunya itu aja dibully, katanya kok gereja bajunya itu aja. Kalau kalian punya lebih, bantu, kasih. Ya. Enggak ngomel, enggak ngebully, tapi bantu. Wujudkan nilai-nilai kekristenan, doktrin kekristenan dengan perwujudan. Enggak cuma omong doang. Enggak no action. Enggak no action talk only. Tapi langsung terjun, lakukan, tunjukkan kalau kalian orang Kristen yang sejati. Bukan dengan pamer-pameran, saya lebih Kristen, saya lebih rohani, saya lebih ilahi daripada kamu. Saya lebih ilahi, lebih rohani daripada gereja sebelah, daripada aliran sebelah, daripada sinode sebelah misalnya. Enggak seperti itu. Kita hidup tidak diajarkan untuk saling membenci satu dengan yang lain, tetapi kita dianjurkan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Berhenti mencampuri urusan gereja lain, tapi urusi gerejamu sendiri, untuk kamu kembangkan, untuk kamu kabarkan Injilnya, untuk merekrut jiwa-jiwa baru, orang yang tidak mengenal Tuhan, kamu ajak ke gereja. Wujudkan itu, misi-misi yang Tuhan kasih ke kamu, tunjukkan, lakukan. Bukan saling membuli satu gereja dengan yang lain. Semua gereja sama-sama diberkati Tuhan, semua gereja sama-sama diselamatkan Tuhan, dan juru selamat kita sama, Tuhan kita sama, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dialah Tuhan yang sama, Tuhan yang menyelamatkan Abraham, Tuhan yang menyelamatkan Ishak, Tuhan yang menyelamatkan Yakub, yang menyelamatkan Daud, yang menyelamatkan Gideon, yang menyelamatkan Salomo, dan yang menyelamatkan semua nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab adalah Tuhan yang sama yang menyelamatkan kita juga. Ya, jadi kita sama yang lain tidak perlu saling menjelekkan, tidak perlu saling menjatuhkan, tetapi saling bergandeng tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyebarkan Injil-Injil gereja sampai ke pelosok-pelosok negeri. Ya, ingat, jaga mulutmu, karena orang yang positif, pikirannya positif, hatinya positif, mulutnya positif, maka apapun yang dia kerjakan selalu positif. Tetapi apabila mulutnya negatif, pikirannya negatif, hatinya negatif, semua yang dikeluarkan daripada dia pasti negatif.
Jadi jangan menjadi manusia yang negatif, tetapi jadilah manusia yang positif, karena kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang pilihan Tuhan yang dipilih untuk mengabarkan, memberitakan Injil sampai ke pelosok negeri dan menjadikan semua orang murid-murid Yesus. Itu aja misi dan visi kita bersama. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, karena kita masih punya Tuhan yang sama, yang sanggup memulihkan nabi-nabi di kitab Alkitab kita. Maka Dia juga adalah Tuhan yang akan menyelamatkan kita di masa kini dan juga masa yang akan datang. Shalom alaihim, Bisma Mashiach, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.